Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditampakkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup,
dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa,
Kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita.
Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus
yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletaknya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung, dan ia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu. Lalu kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berkata terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu
aku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terpelunggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau melihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka berdiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tujuanmu kepada orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini.
Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawaban
padanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah kau mau berbicara dengan aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berkata, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lithostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Kenyangkanlah, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan kau menulis raja Yahudi, tetapi yang mengatakan, Aku raja Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis.
prajurit-prajurit menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 katip beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, dan di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi.
sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai rubrik dikatakan bahwa setelah mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, imam menyampaikan homili singkat. Maka saya tidak akan berlama-lama menyampaikan homili. Saya juga mengikuti rubrik saja bahwa untuk pasio, sebisa mungkin, bila mungkin sabda-sabda Yesus itu dikatakan atau dibawakan oleh imam. Itu ditulis sangat jelas di buku-buku liturgi. Maka untuk kedepannya setiap pasio sebaiknya ditanyakan langsung kepada imamnya, apakah Romo mau ikut membacakan pasio atau menyanyikan pasio. Kecuali kalau imamnya mengatakan, oh silakan kalian, baru petugas yang menyiapkan. Nah, baik saudara-saudari, pada hari ini kita sudah memasuki katakanlah mendekati puncak perayaan Paskah. Dan inilah hari pertama Trihari Paskah. Benar Bapak Ibu? Ini hari pertama Trihari Paskah? Hari keberapa? Hari apa saja yang masuk Trihari Paskah? Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Lalu Paskahnya kapan? Minggu. Berarti bukan Tri lagi namanya. Jadi hari apa saja? Trihari Paskah berarti 3 hari Paskah. Padahal Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan. Hari Sabtu sudah bangkit belum Yesus? Berarti nggak mungkin lah Kamis, Jumat, Sabtu Trihari Paskah. Hari apa Trihari Paskah? Hari apa saja? Apa? Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah. Terus Sabtunya dibuang kemana? Hah? Berarti mereka salah membuat nama Trihari Paskah itu. Kita protes besok ke Komisi Liturgi KPI ya. Nah. Bapak Ibu, siapa yang paling sepuh sini? Orang Jawa kalau ngitung hari itu mulai jam berapa sih? Jam berapa? Wong Jawa sing tak tekon iki. Wong Jawa ning ngitung dina mulai jam pira? Jam berapa? Saya ngerti ku wong Jawa ning ngitung dina iki mulai jam 6 sore. Mangkane nek wong Jawa iki kenal sing jenenge malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Nek wong Indonesia ora kenal kuwi. Ya. Karena orang Jawa menghitung hari itu mulai jam 6 sore. Kalau nggak percaya tanya simbah-simbah dulu kalau puasa mulai jam berapa? Mulai jam 6 sore sampai jam 6 besok, jam 6 sore besok. Itulah hitungan hari untuk orang Jawa. Dan itulah hitungan yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang Jawa itu mengikuti orang Yahudi. Ya. Dan inilah cara menghitung Trihari Paskah. 3 hari Paskah berarti dihitung mulai dari Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Lalu Kamis Putihnya kemana? Kamis Putih adalah permulaan sengsara, yaitu perjamuan malam terakhir. Ingat konsepnya bahwa hari itu dimulai jam 6 sore. Maka tadi malam jam 6 sore itu hitungannya sudah ke hari Jumat, ke hari ini. Maka hitungan orang Jawa itu sudah malam Jumat, bukan hari Kamis lagi. Malam Jumat ya. Maka mulai tadi malam itu hitungannya adalah sudah hari Jumat. Maka yang namanya Trihari Paskah, maka orang kalender liturgi itu tidak salah. Yang dimaksud itu adalah hari Jumat yang dimulai tadi malam jam 6. Itulah perayaan Kamis Putih. Lalu kemudian Sabtu, Jumat Agung itu untuk mengenangkan sengsara dan kematian Yesus.
Hari Sabtu itu untuk mengenangkan Yesus di dalam makam, dan hari Minggu itu untuk mengenangkan Yesus yang bangkit. Ingat, konsepnya bahwa hari itu dimulai jam 6 sore. Maka ketika kita berbicara hari Minggu, berarti juga sudah dimulai jam 6 sore atau malam Minggu, itulah malam Paskah. Sehingga perayaan ini adalah perayaan yang utuh, Trihari Paskah. Maka kalau sekarang misalnya ada orang yang mengatakan Selamat Paskah, tidak salah. Karena ini sudah Paskah. Jumat, Sabtu, Minggu, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Ini sudah hari Paskah. Puncaknya adalah hari Minggu nanti, itulah puncak perayaan Paskah. Nah, saudara-saudari, apa yang kemudian mau kita renungkan di sini? Kita diajak untuk merenungkan Yesus yang menderita dan bahkan rela untuk wafat di kayu salib. Apakah Allah memang dari awal berencana untuk menyalibkan putranya Yesus Kristus untuk menebus manusia? Ya, apakah dari awal Allah Bapa memang berencana untuk menyalibkan Yesus? Iya nggak kira-kira? Kalau iya berarti kejam sekali Allah Bapa kita itu. Masa dia melahirkan putranya disiapkan untuk disalibkan, itu kan Allah Bapa yang sangat kejam sekali berarti. Ada yang punya cita-cita untuk melahirkan anak lalu nanti akan disalibkan, entah digantung atau disalibkan? Pasti nggak ada. Rencana Allah Bapa adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi ternyata manusia menuntut bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang berdosa itu adalah melalui jalan salib. Dan itulah bukti kesetiaan Yesus, bukti kesetiaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka walaupun harus disalibkan, dia tetap bersedia, dia tetap siap demi menyelamatkan umat manusia. Maka dalam perayaan Jumat Agung ini, kita diajak untuk bersyukur atas pengorbanan Kristus. Tetapi ingat, bahwa kita semua juga diutus untuk rela berkorban, berani berkorban demi kebahagiaan orang lain, demi kebahagiaan sesama kita. Maka kalau sedikit misalnya ada menderita sedikit demi keluarga atau demi orang lain, tidak usah terlalu mengeluh karena Yesus sendiri sudah banyak menderita untuk kita. Kita sudah belajar atau diberi contoh oleh Yesus, dan mari kita meneladan Dia agar kita pun akhirnya mampu berkorban sebagaimana Yesus telah memberi contoh kepada kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, maka secara meriah mari kita sekarang menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Yesus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja yang kudus, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga
umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes, untuk semua uskup, imam dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin gereja-Mu. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapus dan mereka hidup dalam Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai, memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah,
supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan berat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengikuti Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat beriman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesalahan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan penyembahan salib suci. Inilah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Berlutut.
Inilah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Inilah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Kain putih, ambil kain putih. Kamu yang ngelap. Penyembahan salib hari dan Mari. Ayo madu Ayo
Namun kini jawabanmu harus sudah kau ingkari. Aduh maksud apa salahku padamu? Ayo matu apa salah
penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kain berkoral. Ambil kain berkoral. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Sang Anak Domba, jaminan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya. Berbahagialah kita semua yang pada hari ini diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan saya datang bersama, tapi bisa tubuh Kristus. Yang untuk orang sakit mana? Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Ikan 413. Tubuh Kristus. 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 Tubuh
Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan,
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ada pengumuman? Ada pengumuman? Saudara-saudari yang terkasih, sekarang tundukkanlah kepalamu untuk menerima doa berkat agar saudara-saudari semakin dimampukan dalam memasuki masa Paskah, Hari Paskah ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.